Baiklah anak-anakku sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, tak bosan-bosan lagi berjumpa dengan saya, Lukmanul Hakim, dengan mata pelajaran yang sama, yaitu prakarya. Anak-anakku, dikarenakan masa pandemi COVID ini, maka dari itu kita tidak bisa belajar secara tatap muka atau face to face. Jadi kita belajar secara virtual atau dengan menggunakan video. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil adalah sebuah karya seni yang terbuat dari bahan tekstil. Tekstil berasal dari bahan yang terbuat dari serat yang diolah dari bahan kain atau benang. Biasanya digunakan sebagai pembuatan busana dan kerajinan tangan lainnya. Serat filamen, serat stafel, serat alam, serat sintetis, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, tekstil disebut dengan kain. Namun, sebenarnya dua istilah ini memiliki makna yang berbeda. Tekstil digunakan untuk menyebut berbagai bahan yang terbuat dari tenunan benang, sedangkan kain digunakan untuk menyebut hasil jadinya yang sudah digunakan. Macam-macam kerajinan tekstil modern. Kerajinan tekstil modern adalah kerajinan tangan yang sudah menggunakan mesin canggih sebagai alat untuk membuat kerajinan tekstil. Dengan kata lain, semuanya serba otomatis karena semakin berkembangnya zaman yang serba canggih. Adapun kelebihan dari kerajinan tangan tekstil modern, yang pertama, efisiensi serta tidak banyak menguras tenaga kerja. Dengan adanya alat canggih dapat diproduksi secara massal, tidak membutuhkan banyak waktu, kemudian lebih hemat pengeluaran karena tidak menggunakan banyak tenaga kerja. Sedangkan kekurangannya pada kerajinan tekstil modern yaitu kualitas barang kurang baik, bermasalah pada daya tahan produk, mengurangi tenaga kerja. Contoh kerajinan tekstil modern yaitu topi dan kain. Macam-macam kerajinan tekstil tradisional. Kerajinan tekstil tradisional adalah kerajinan tangan yang masih manual, menggunakan tangan tanpa menggunakan alat mesin. Berbeda dengan kerajinan modern yang sudah menggunakan alat canggih. Kelebihannya yaitu pertama, memiliki nilai seni yang sangat tinggi sehingga harganya mahal. Kemudian daya tahan atau kualitasnya sangat bagus. Yang ketiga, karena dengan tangan manusia dan terbatas, kerajinan tradisional memiliki nilai eksklusif yang tinggi. Kemudian mengurangi pengangguran di Indonesia.
Nah, sedangkan kekurangannya yaitu proses produksi yang lama sehingga membutuhkan waktu yang lama pula. Kemudian membutuhkan kesabaran yang sangat ekstra. Contoh macam-macam kerajinan tekstil. Macam-macam kerajinan tekstil. Bahan tekstil dapat menghasilkan berbagai jenis kerajinan tekstil yang beragam dan tentunya sangat menarik. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa ada banyak produk yang dihasilkan dari tekstil yang berasal dari serat. Dari serat itulah kemudian diolah menjadi produk yang dapat digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh jenis kerajinan tekstil yang ada di Indonesia. Contoh macam-macam kerajinan tekstil. Yang pertama, tenun. Tenun yaitu teknik membuat kain dengan cara tradisional yang masih manual menggunakan tangan manusia dan kayu sebagai alat bantu. Namun sering berkembangnya zaman dapat menggunakan cara tenun modern. Motif tenun daerah suku Sumba lebih menonjol dengan corak binatang. Contoh corak tenun Sumba Timur. Motif tenun Sumba Timur kuda, motif tenun Sumba Timur rusa, motif tenun Sumba Timur udang, motif tenun Sumba Timur naga, dan motif tenun Sumba tenun singa. Macam-macam kerajinan tekstil. Yang kedua adalah sulam. Sulam ini bisa digunakan dengan cara sulam tradisional dan sulam modern. Adapun sulam sendiri adalah suatu kerajinan untuk hiasan di kain dengan menggunakan benang, jarum, dan ring hanya sebagai pelengkap. Nah, selain menggunakan benang, sulam atau bordir bisa menggunakan bahan lilin seperti manik-manik, logam, payet, bahkan bisa menggunakan bulu burung. Batik. Batik merupakan kerajinan tekstil yang tergolong sebagai karya seni yang bernilai tinggi serta dapat diakui oleh dunia. Tak heran karena batik sangat terkenal di berbagai belahan dunia. Bagi Anda yang suka membatik, batik juga dapat menggunakan peralatan yang sederhana seperti canting dan kuas yang berfungsi untuk membuat pola tertentu pada kain. Sekarang perca. Perca adalah sisa-sisa kain yang sudah tidak digunakan, kemudian diolah dan dibuat pakaian atau kerajinan tekstil lainnya. Contoh macam-macam kerajinan tekstil, jahit tindas. Contoh macam-macam kerajinan tekstil selanjutnya adalah kerajinan jahit tindas atau disebut dengan quilting. Apa itu jahit tindas? Jahit tindas adalah sebuah teknik menghias permukaan kain dengan cara membuat lapisan kain dengan bahan pelapis yang kemudian dijahit tindas pada permukaan kain. Nah, adapun contoh produksi kerajinan tekstil jahit tindas adalah pembuatan selimut dengan hiasan-hiasan timbul. Kerajinan cetak saring adalah salah satu proses cetak yang menggunakan layar. Layar ini bisa menggunakan bahan dari nyalon atau sutra yang didesain dengan pola tertentu dan kerapatan. Kemudian layar tersebut diberi pola berdasar dari negatif dean yang sudah dibuat sebelumnya.
Contoh kerajinan tekstil yang terakhir adalah kerajinan makram, termasuk kerajinan dengan membuat simpul dan dikerjakan untaian benang dari awal sampai jadi satu kain tenun. Hasil dari kerajinan ini memiliki fungsi dan keindahan yang berbeda-beda. Kerajinan tekstil tradisional sebagai fungsi simbolik yang berfungsi untuk melambangkan hal-hal tertentu yang berhubungan dengan nilai-nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, batik dengan motif simbolik. Kemudian, fungsi kerajinan tekstil sebagai kelengkapan ritual adalah suatu tekstil yang mengandung simbol-simbol tertentu dan dapat berfungsi sebagai benda magis yang berkaitan dengan spiritual dan kepercayaan. Adapun contohnya adalah kain tenun ulos, 2 batik motif doa, yaitu kain yang digunakan sebagai pembungkus kafan, 3 kain ikat celup Indonesia Timur, 4 kain poleng dari Bali, 5 kain songket, 6 kain cepuk, 7 kain tapis. Fungsi kerajinan tangan tekstil sebagai mainan. Meskipun hanya sebagai benda mainan, kerajinan tekstil seni kriya masih mempertahankan nilai-nilai estetika. Berikut adalah beberapa macam contoh seni kriya yang dapat berfungsi sebagai benda mainan selain dari tekstil: dakon atau yoyo, wayang, kriya kulit atau boneka. Nah, selain sebagai mainan, kerajinan teknik tekstil seni kriya ini dapat digunakan sebagai benda pakai atau fungsional. Karena yang paling diprioritaskan dalam seni kriya adalah karena fungsinya. Contoh seni kriya siap pakai selain dari kerajinan tekstil adalah sebagai berikut: kursi dan meja, cangkir dan teko, tas, ikat pinggang, serta sarung bantal. Fungsi kerajinan tekstil seni kriya yang terakhir adalah sebagai dekorasi, hiasan atau aksesoris. Hal ini banyak digunakan masyarakat untuk memperindah ruangan yang ada di rumahnya. Adapun contoh kerajinan seni kriya: topeng kayu, guci, dan makrem. Anak-anakku sekalian, inilah materi kita pada hari ini. Semoga kalian paham apa yang telah saya sampaikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Tetap semangat belajar di rumahnya, kerjakan LK yang saya berikan. Nah, tetap semangat ya nak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.